Selamat pagi, perkenalkan nama saya Catherine Frisilia, mahasiswi dari Universitas Siber Asia, dan di sini saya akan menjelaskan terkait peran motivasi dan lingkungan kerja dalam menurunkan burnout pada sistem kerja hybrid. Pemaparan ini merupakan tugas terstruktur dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia 2, kelas MJ 408. Sistem kerja hybrid, yaitu sistem kerja yang menggabungkan kerja di kantor dan dari rumah, merupakan sistem kerja yang menjadi model dominan pasca pandemi. Meskipun fleksibel, sistem ini juga menimbulkan tantangan psikologis dan organisasi termasuk burnout. Burnout adalah kondisi kelelahan emosional, fisik, dan mental akibat stres kerja yang berkepanjangan. Dua faktor kunci yang terbukti dapat menurunkan resiko burnout adalah motivasi kerja dan lingkungan kerja yang mendukung. Nah, yang pertama, peran motivasi dalam menurunkan burnout. Ada teori yang relevan terhadap peran motivasi dalam menurunkan burnout ini. Yang pertama adalah teori dua faktor Herzberg. Herzberg membedakan antara motivator atau intrinsik dan hygiene factors atau extrinsic. Motivator seperti pencapaian, pengakuan, dan pengembangan diri memberi kepuasan kerja yang bisa menangkal burnout. Teori yang kedua adalah self-determination theory dari Deci dan Ryan, yang menekankan bahwa tiga kebutuhan psikologis dasar manusia adalah autonomi, competence, dan relatedness. Jika terpenuhi, maka karyawan akan lebih termotivasi dan cenderung tidak mengalami burnout. Hal ini dapat diimplementasikan dalam sistem kerja hybrid dengan cara yang pertama adalah fleksibilitas sebagai motivator. Otonomi memilih ke waktu dan tempat kerja menumbuhkan kepuasan. Yang kedua, pengakuan dari atasan secara online tetap penting sebagai bentuk motivasi. Yang ketiga, tujuan kerja yang jelas akan mendorong makna dan keterlibatan sehingga mengurangi kelelahan emosional yang dialami oleh karyawan. Sedangkan peran lingkungan kerja dalam menurunkan burnout, terdapat dua teori yang relevan, yaitu yang pertama, teori keseimbangan kehidupan kerja atau work-life balance. Lingkungan yang mendukung keseimbangan kerja dan rumah tangga akan memperkecil konflik peran dan stres kerja. Yang kedua, teori lingkungan kerja positif atau positive organizational behavior, yaitu teori yang mengedepankan pentingnya iklim kerja yang menghargai empati, komunikasi terbuka, dan juga kolaborasi. Hal yang dapat diimplementasikan dalam sistem kerja hybrid yaitu komunikasi yang transparan dan terstruktur antara tim dan atasan. Lalu yang kedua adalah pengelolaan beban kerja yang adil, yaitu pemantauan tugas agar tidak menumpuk di jam kerja rumah. Yang ketiga, budaya kerja inklusif yang memastikan karyawan remote tidak merasa tersisihkan. Terdapat studi kasus aktual bagaimana peran motivasi dan peran lingkungan kerja hybrid dilakukan di perusahaan besar seperti Google dan Tokopedia. Google menerapkan sistem hybrid sejak 2022. Mereka menciptakan people first culture dengan memberikan well-being initiatives atau konseling mental gratis, fleksibilitas kerja, dan juga hari cuti tambahan. Lalu yang kedua adalah motivasi, di mana Google memberikan proyek-proyek strategis kepada tim remote untuk meningkatkan rasa kontribusi. Hasilnya, penurunan tingkat burnout hingga 15% dalam survei internal tahun 2023. Di Indonesia juga terdapat perusahaan yang telah menerapkan peran lingkungan dan peran motivasi terhadap sistem kerja hybrid yaitu Tokopedia. Tokopedia menerapkan hybrid system dengan kebijakan Productive Anywhere. Dukungan yang telah diberikan yang pertama yaitu virtual check-in rutin untuk membangun koneksi emosional. Yang kedua adalah program penghargaan internal berbasis kinerja tim dan individu baik online maupun offline. Yang ketiga, memberikan fasilitas kerja dari rumah seperti subsidi internet dan juga ergonomic kit.
Hasilnya, tingkat kepuasan karyawan meningkat dan turnover menjadi menurun. Kesimpulan dan implikasi dalam manajemen SDM. Di dalam konteks manajemen sumber daya manusia, motivasi dan lingkungan kerja merupakan bagian dari strategi pengelolaan karyawan untuk mempertahankan produktivitas dan kesehatan mental. Maka manajemen SDM yang adaptif terhadap sistem kerja hybrid perlu yang pertama, merancang sistem motivasi yang relevan dengan kebutuhan generasi digital. Yang kedua, membangun lingkungan kerja virtual yang suportif dan juga inklusif. Yang ketiga, mengukur dan memantau burnout secara berkala sebagai indikator kinerja organisasi. Implikasi praktis yang dapat dilakukan adalah HR perlu memformulasi kebijakan berbasis data, memperkuat budaya organisasi digital, dan melatih atasan dalam remote leadership skills untuk mencegah burnout. Sekian pemaparan dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih.